Demikian besar anugerah-Mu. Setelah itu kita akan masuk di dalam doa. Ku ada sebagaimana aku ada. Ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami, supaya kami layak untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ibadah yang disertai dengan penyerahan anak, biarlah kehadiran Tuhan boleh kami merasakannya. Terima kasih Bapa dalam sorga, hamba-hambamu yang akan terlibat dalam pelayanan WL, singer, musik, hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Biarlah hikmat dan urapan Tuhan, otoritas Allah turun atas kami, dan kami boleh menjadi berkat Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami selama kami beribadah Tuhan. Biarlah Tuhan tutup bungkus kami semuanya
dengan kuasa darah Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami akan memulai ibadah kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Memulaikan ibadah kita dengan satu pujian, dengarkanlah suara Nabi. Betapa
Biarlah Tuhan akan menyentuh setiap hati kami. Bapa akan menjamah setiap hati kami, supaya kami benar-benar boleh berada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami sudah menaikkan puji-pujian, biar puji-pujian itu boleh menyenangkan hati Tuhan. BL singer musik yang sudah memandu kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka. Tibalah saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Allah Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, hancurkan segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan yang ingin mengambil benih-benih firman Tuhan. Terpujilah namamu, kami akan membuka hati kami, pikiran kami, dan berkonsentrasi terhadap firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Baik, puji nama Tuhan saudara yang kekasih, seperti yang sudah saya umumkan bahwa pada hari ini ibadah yang disertai dengan penyerahan anak. Tentunya untuk memperlengkapi acara ini ya, supaya firman Tuhan itu ya memang firman Tuhan untuk semua, namun secara spesifikasi tentunya ya saya akan sampaikan ini kepada keluarga. Saya undang Bapak Erwin Sinawati dengan anak Grace supaya dibawa ke depan, duduk di depan ya. Bawa perbekalannya, nggak apa-apa, susu apa semua nggak apa-apa, dibawa ke depan ya. Ya, puji nama Tuhan saudara yang kekasih ya. Pagi hari ini kita berbahagia di mana keluarga ini akan menyerahkan buah hatinya, yaitu Yemima Grace Erwina, kepada Tuhan. Ya, baik. Sebelum kita memulai, saya akan baca datanya. Ya, baik, saya akan baca datanya. Penyerahan anak yang akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 13 September tahun 2020. Telah diserahkan kepada Allah anak yang bernama Yemima Grace Erwina. Betul? Lahir tanggal 8 September 2019. Nama ayah Erwin, nama ibu Kristina Wati. Penyerahan yang kudus ini dilaksanakan oleh Pendeta Lydia Stefanisla. Ya. Akte ini nanti akan saya serahkan setelah penyerahan anak. Baik, puji nama Tuhan saudara yang kekasih, yang mengucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah, selamat kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Baik, saudara yang kekasih, ya, jemaat Tuhan yang kami kasihi, bahkan kepada seluruh jemaat, bahkan mungkin ada anggota dari Tina yang datang dari Kediri ya. Oh ya, saya ucapkan selamat ya, selamat datang untuk mengikuti acara ini. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, penyerahan anak ini bukan aturan agama. Oh, kalau agama Kristen harus begini, kalau agama Hindu harus begini, kalau agama Islam mungkin harus begini. Penyerahan anak bukan aturan agama, bukan juga peraturan gereja. Kalau gereja ini begini, liturginya seperti ini, gereja itu seperti ini dengan liturgi seperti itu, bukan aturan dari sebuah gereja. Tetapi saudara, penyerahan anak itu adalah salah satu aturan yang ditentukan oleh Allah. Dan itu harus kita lakukan. Kenapa kita harus melakukannya? Saudara, karena ini menjadi perintahnya Tuhan. Ya, jadi mungkin bagi ada keluarga bapak ibu saudara yang belum anaknya diserahkan, anak lu udah gede, gak apa-apa saudara, diserahkan aja gak apa-apa.
Ya, nggak usah harus yang secara wah itu tidak apa-apa. Pokoknya kita serahkan kepada Tuhan, ya. Saudara, jadi penyerahan anak ini adalah alkitabiah. Benar, alkitabiah. Jadi bukan adat, bukan karena satu kepercayaan. Tidak, penyerahan anak ini adalah sesuatu yang alkitabiah. Kita harus tahu sampai sejauh mana pemahaman atau pengertian mengapa ada istilah penyerahan anak. Ya, tidak ada penyerahan harta, ya, tidak ada. Tapi yang ada adalah penyerahan anak. Ya, secara logika, saudara ya, secara logika, loh, itu anaknya sudah dikasih kok sama Tuhan, sudah diberi kok sama Tuhan, loh kok diserahkan lagi? Mungkin secara logika pikiran manusia bisa berkata seperti itu, saudara. Ya, bukannya kok Tuhan itu diminta lagi, ayo balik dong, ayo, itu punyaku, ayo kembalikan. Bukan seperti itu, saudara. Ya, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, ya, termasuk itu adalah manusia, ya, yang termasuk di dalamnya manusia, itu semua adalah miliknya Tuhan. Miliknya Tuhan. Ya. Jadi, saudara, apa kemudian yang Tuhan berikan? Mari kita akan melihat dalam satu ayat kebenaran firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-18 yang menjadi dasar firman Tuhan pada pagi hari ini. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-18. Baik, saya akan bacakan, saudara dapat melihatnya di layar LCD. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersukacita dalam jeripayanya, juga itu pun karunia Allah. Amin, ya saudara. Jadi kalau saya ringkas atau saya permudah sekali ya dari ayat ini adalah bahwa setiap orang itu dikaruniai. Setiap orang mendapat kasih karunia dari Tuhan, ya saudara. Jadi setiap orang dikaruniai, diberi oleh Allah, ya, harta. Di sini ditulis harta. Dalam hal ini secara spesifikasi karena ibadah ini adalah ibadah penyerahan anak. Jadi saudara, setiap orang dikaruniai Allah, yaitu diberi anak atau buah hati, gitu ya saudara ya. Untuk apa saudara? Untuk menikmati dengan sukacita. Jadi kita menerima anak atau buah hati, kita harus menerimanya dengan sukacita, dinikmati. Kita punya anak, kita punya buah hati itu harus dinikmati dengan sukacita. Ingat ya saudara, apa yang Tuhan percayakan itu adalah kasih karunia Allah. Ya, yang diserahkan pada pagi hari ini yaitu anak Grace, panggilannya Grace. Nama lengkapnya Yemima Grace Erwina. Sangat indah sekali ya namanya ya, bagus ya. Grace, Grace itu adalah anugerah. Jadi apa yang Tuhan percayakan itu adalah satu anugerah buat keluarga Bapak Erwin dan Ibu Tina, merupakan kasih karunia. Nah sekarang saudara, kalau sudah dikasih, nah pasti kita bilang, oh terima kasih Tuhan. Sekarang lebih lanjut lagi, apa tugas kewajiban kita sebagai orang tua? Ya, tugasnya bukan hanya cuma dinikmati toh, ya dibesarkan. Enggak saudara, apa kewajiban orang tua adalah mengapa? Apa tugas kewajiban sebagai orang tua yang Tuhan sudah berikan sebagai kasih karunia itu? Menjaga apa yang Tuhan percayakan. Itu adalah kewajiban kita. Menjaga apa yang
Tuhan sudah percayakan kepada kita. Mempertanggungjawabkan atas kepercayaan yang Tuhan berikan. Jadi jangan disia-sia, saudara. Kita harus mempertanggungjawabkan. Ya, puji nama Tuhan. Jadi betul-betul kita harus paham, ya, mengapa anak itu harus diserahkan kepada Tuhan. Mungkin belum banyak, semua orang belum bisa mengerti kenapa ya anak kok harus diserahkan kepada Tuhan. Sudah dikasih kok sekarang diserahkan kepada Tuhan. Nah, saudara, bukan punya pengertian anak itu kemudian diminta lagi oleh Tuhan, atau kita kembalikan anak itu lagi. Tidak, saudara. Memang ada satu ayat, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Ya, itu. Tetapi dalam hal ini kalau anak itu harus diserahkan, bukan berarti sudah tak kasih kemudian diminta lagi, saudara. Atau kita kembalikan lagi, no Tuhan, aku sudah mau, tak mau lagi, aku bosan, ini Tuhan tak balik, no. Bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Sebagai orang tua, menyerahkan kepada Tuhan supaya anak itu, dan kita menyadari bahwa anak itu betul-betul miliknya Tuhan. Si anak Grace ini adalah benar-benar miliknya Tuhan. Bapak Erwin dan Ibu Tina diberikan kepercayaan. Kepercayaan itu kita harus melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perjalanan hidup kekristenan kita tentunya ditentukan oleh firman Allah. Hidup kita ini, perjalanan hidup kita dari kita bayi, kemudian kita menjadi batita, balita, remaja, dewasa. Setelah dewasa apa, saudara? Akil balik, terus ibu muda, ibu lansia, setelah lansia apa? Ya, itu merupakan satu perjalanan hidup kita. Nah, kita sebagai anak Tuhan, perjalanan hidup kita ini ditentukan oleh firman Tuhan. Ya, ada satu pujian, apa itu yang dinyanyikan oleh Bapak Wiranto itu apa? Ku kuat karena Kau menopang, apa itu ya? Ku kuat karena Kau menjaga hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Ya, saudara. Jadi hidup kita ini ditentukan oleh firman Tuhan. Nah, sekarang saudara, apa yang terkait dengan penyerahan anak? Sebagai dasar firman Tuhan lagi, saudara, kenapa kok harus diserahkan? Supaya pikiran kita tidak jalan. Iya ya, apa ya? Mengapa? Saudara, inilah Roma 11 ayat 36. Ayat ini sudah pernah saya uraikan, ya, tetapi ini banyak penjabarannya. Tetapi saya akan bawa Roma 11 ayat yang ke-36 ini kepada spesifikasi dalam hal penyerahan anak. Ya, coba dibuka Roma 11 ayat yang ke-36. Cukup panas juga ya, saudara, ya, karena AC tidak terpasang. Memang secara protokol kesehatan katanya dalam satu pertemuan gedung ini sebaiknya untuk AC memang tidak dijalankan. Kipas angin jalan ya? Jalan ya, supaya ada sirkulasi udara. Baik saudara, Roma 11 ayat yang ke-36. Nah, saya akan mengajak kita bersama-sama membaca dengan satu penuh keyakinan. Udah semua? Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini tidak bisa diganggu. Komanya, dibalik kata-katanya. Tidak, sebab segala sesuatu oleh
oleh Dia, dari Dia, kepada Dia, atau dibalik lagi, sebab segala sesuatu kepada Dia, oleh Dia, adalah dari Dia. Tidak bisa. Urutannya adalah seperti ini. Adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Dianya siapa, saudara? Tuhan Yesus. Ya, haleluya. Jadi saudara, anak kita, ya, anak kita dapat dari Tuhan. Grace adalah dari siapa? Dari Tuhan. Grace adalah dari Tuhan. Oleh Dia, Tuhan memberi grace kepada Bapak Erwin, Ibu Tina, tentunya dengan caranya Tuhan. Tuhan memberi segala sesuatu kepada kita tuh banyak macam cara, saudara. Banyak macam cara. Ya, jadi oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan memberi anak buah hati Grace dengan caranya Tuhan. Yang terakhir sekarang kepada Dia. Nah, segala berkat Tuhan, termasuk itu anak, saudara ya. Nah, itu harus kita serahkan kepada Tuhan. Dari pihak kita, kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Sekali lagi, bukan dikembalikan, bukan diminta. Jadi segala berkat Tuhan yang kita miliki, yang kita punyai, yang kita percaya, yang kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan, termasuk itu buah hati. Saya tidak berbicara Maliaki 3 ayat 10, saudara ya. Jadi segala sesuatu yang kita dapat dari Tuhan, itu semuanya harus kita serahkan kepada Tuhan. Jadi anak Grace pada pagi hari ini, kedua orang tuanya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi apa alasan kita menyerahkan anak kita kepada Tuhan? Saudara, supaya anak yang kita serahkan ini mendapat apa, saudara? Wes, anakku tak serahkan kepada Tuhan. Supaya apa, saudara, kira-kira? Anakku tak serahkan. Supaya apa, saudara, kira-kira? Supaya mendapat berkat dari Tuhan. Amin. Amin. Supaya mendapatkan keamanan, perlindungan dari Tuhan. Manusia hanya sebatas memberikan keamanan dan perlindungan. Kekuatan. Minggu yang lalu khotbah, kekuatan yang berlimpah-limpah itu asalnya adalah dari Tuhan. Nah, kita harus mengakui. Kita harus mengakui dan menyadari akan segala keterbatasan kita, kesanggupan kita, kemampuan kita sebagai manusia, sebagai orang tua. Tanpa Tuhan, saudara, kita tidak akan mampu untuk menjaga, untuk memelihara, untuk mendidik anak kita. Siapa di sini yang dapat menyombongkan diri? Oh, gak pakai Tuhan-Tuhanan, gak usah tak serahkan sama Tuhan. Aku bisa menyekolahkan anakku sampai S1, S2, S3. Apa lagi, saudara? Paling banter apa? Aku bisa, gak pakai Tuhan-Tuhanan. Aku bisa menyekolahkan. Wow, saudara, jangan berbangga seperti itu. Tanpa Tuhan kita tidak akan sanggup dan bisa. Ya, saudara. Ya, kita harus bertanggung jawab untuk menjaga, untuk mengayomi, untuk mendidik anak kita sesuai dengan dasar firman Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya, gak usah kita baca untuk menyingkat waktu. Dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7 di situ dikatakan kita harus mengajar anak kita. Ya, pada waktu kita duduk, pada waktu mungkin kita bepergian, kita harus mengajar anak-anak kita dengan dasar firman Tuhan. Harus kita ajar, kita harus diajar menyanyi, ya, nyanyi, ya, kalau bisa memang nyanyian-nyanyian rohani, saudara ya, cerita tentang firman Tuhan. Ya, saya tidak membanggakan cucu saya, saudara. Tiap pagi bangun tidur sama Elifati Marika harus duduk di depan TV
tapi tidak boleh nonton yang lainnya, harus ikut apa namanya sekolah minggu itu. Harus begitu tiap pagi. Dan saya memang melihat saudara, anak-anak kecil sekarang, waduh pintar-pintar nyanyi saudara. Saya kalau melihat apa itu statusnya Yeti itu siapa sih Meme, kalau nyanyi itu dengan satu ekspresi, tidak tahu nyanyi apa. Kalau misalnya nyanyi balonku ada 5 pada waktu apa meletus balon hijau, waktu kalau aku meletus balon duar, waduh ekspresinya, ya. Kalau nyanyian rohani juga gitu, saya melihat ekspresinya. Nah, itu adalah tugas orang tua yang harus mengajar. Saya yakin Ibu Tina adalah sebagai ibu guru sekolah minggu ya, tentunya nanti si Grace, waduh, akan dengan telaten ya ngajari. Ya, sudah bisa nyanyi? Mama harus bisa nyanyi ya, jadi ajar ya. Dari kecil kita harus mengajar anak-anak kita untuk bisa belajar menyanyi ya. Puji nama Tuhan. Nah, apakah Tuhan mengasihi anak-anak? Mengasihi. Ya, Tuhan mengasihi anak-anak juga. Apa tindakan Tuhan dengan kita menyerahkan anak kita kepada Tuhan? Tindakan Tuhan itu apa sekarang? Ayat yang terakhir adalah Markus 10 ayat 13 dan 16. Saya sudah bilang sama Ibu Fatin, tolong disiapkan gambarnya sudah? Belum. Ya. Ada gambar ya. Mungkin saudara sudah tahu ya bagaimana Tuhan Yesus duduk dikerumuni sama anak-anak kecil gitu. Wah, lucu sekali ya saudara ya. Markus 10 ayat yang 13 dan sampai 16. Saya akan baca secara singkat saja. Baik, Markus 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. 15. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. 16 yang terakhir, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara, dengan tangan yang penuh kasih, tangan Tuhan Yesus menjamah anak-anak kecil itu. Tangan Tuhan Yesus memeluk, merangkul, ya. Tuhan Yesus dengan tangan yang penuh kasih, Dia memberkati anak-anak itu. Ya, puji nama Tuhan. Itulah cinta kasih Tuhan kepada anak-anak. Ya, jadi jangan dihalangi anak-anak kecil untuk datang beribadah. Ya, kalau seperti ini ibadah ada anak kecil, mereka ribut, ya orang tuanya yang harus dapat menjaga. Jangan, daripada ribut, tidak usah ke gereja, tidak usah bawa anak kecil ke gereja. Itu salah saudara. Memang masih ini dalam masa pandemi, ya sekolah minggu belum dapat kita aktifkan. Tidak apa-apa saudara diajak, cuman orang tuanya harus menjaga, gitu ya. Bukan dilarang untuk dibawa ke gereja, harus dibawa ke gereja. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah bahwa tangan Tuhan Yesus menjamah, memeluk dan memberkati anak dengan penuh kasih. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan memberikan pertanyaan baik kepada Bapak Erwin maupun kepada Ibu Tina. Tentunya akan dijawab amin. Ya, akan dijawab amin. Kamera mungkin akan di pada mereka. Saya tunjukkan dulu kepada Bapak Erwin. Bapak Erwin dijawab amin saja ya. Bapak Erwin, apakah bersedia atau mau menjaga anak Grace, mau mendidik sesuai dengan firman Tuhan dengan penuh kasih? Amin. Amin. Sekarang kepada Ibu Tina. Apakah Ibu Tina bersedia menjaga anak, mendidik anak sesuai dengan firman Tuhan dengan penuh kasih? Amin. Ya, puji nama Tuhan. Ya, saya minta saudara, saya harus
kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Sekarang saya akan menyerahkan akte penyerahan